Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Ketua Masjid Paripurna Az-Zikra dengan segenap jajaran pengurus, yang terhormat Ketua Panitia Ramadan 1443 Hijriah dengan segenap jajaran pengurus, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Paripurna Az-Zikra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di rumah Allah yang mulia ini selalu dalam keberkahan dan mendapatkan ridho darinya. Amin ya rabbal alamin. Kok tidak mau mengaminkannya? Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustadz itu mendoakan, tak ada yang berumur. Saya doakan jamaah semua dapat keberkahan. Saya doakan semua jamaah mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rezeki yang cukup, suami-suaminya nikah lagi. Oh enggak, tidak ada yang setuju ibu-ibunya Pak. Dah enak poligami itu Bu ya, jangan mau. Ustadz pun baru satu, cuma ada niat untuk dua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul tausiah kita pada kesempatan ini yang ditetapkan IKMI Kota Pekanbaru, mengapa ekonomi syariah dibutuhkan. Bila kita tinjau dari segi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita dan menganjurkan kepada seluruh manusia, khusus orang beriman. Apa bunyinya di sana? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah panggil orang yang beriman, wahai seluruh orang yang beriman. Maka yang beriman datang menghadap Allah. Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kaffah. Orang beriman itu harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Makannya harus mengikuti anjuran Islam, tidurnya harus sesuai dengan anjuran Islam, ibadahnya harus sesuai dengan anjuran Islam, ekonominya harus sesuai dengan anjuran Islam, pergaulannya harus sesuai dengan anjuran Islam. Apa gunanya kita mengikuti anjuran Islam ini? Agar kita selamat dari tipu daya setan. Bu, sekarang ini setan banyak. Ada setan yang nampak, ada setan yang tidak nampak.
Setan yang nampak itu yang mana? Sama dengan kita punya tangan dua, punya kepala satu, punya mata, punya kaki, tapi selalu mengajak untuk keburukan. Di mana-mana setan itu ada, Pak. Di Masjid Al-Zikrah ada setan, Pak Ustadz, ada. Yang suka main-main di dalam masjid adalah serius sudah. Yang main tadi siapa? Siapa tadi yang main? Tidak ada, berarti tidak ada setan di sini. Tapi kalau ada yang main berarti dia setan. Bukan saya yang bilang dulu. Yang bilang tadi siapa? Anak kita setan. Semangat kali ini. Nih, jadi setan itu ada di mana-mana. Apa gunanya Allah menciptakan ini setan? Tujuannya adalah untuk menguji umat Islam, orang yang beriman di muka bumi ini. Kalau umat yang lain tak perlu diuji lagi. Musuh setan itu kita orang beriman. Yang rajin ke masjid musuhnya setan. Kalau yang sedang asik duduk di kedai kopi pakai segi 4 tak lewat steker katanya. Steker apa namanya itu? Skater. Skater. Itu kawan saya. Makanya jangan sering-sering pakai skater. Apalagi hayya 'alas shalah lewat. Hayya 'alal falah lewat. Lewat terus setan. Nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita harta yang banyak. Yuk, siapa yang setuju menjadi orang kaya? Setuju, Bu? Mau jadi orang kaya? Mau jadi orang miskin? Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena orang kaya itu sangat mulia di sisi Allah. Kalau Allah tak cinta orang yang kaya, ngapain Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah? Tapi Allah menyuruh kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu akan kukabulkan doamu. Sehingga setiap kita selesai sholat, belum lagi kita berdoa untuk orang tua, sudah duluan minta kekayaan kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa sulitnya hidup ini sekarang. Minyak goreng langka di mana-mana, solar juga langka di mana-mana. Mobil kami tak jalan-jalan karena antrinya terlalu panjang di pom bensin. Nih, minta kita kekayaan kepada Allah. Allah kabulkan kita menjadi orang yang kaya. Tapi kadangkala kekayaan itu salah pergunakan kita. Kemana kita tanamkan, kita simpan ini kekayaan kita? Kita masukkan kepada yang namanya berbaur dengan riba. Berbaur dengan riba. Ada ribanya di sana, kita simpankan uang kita ke bank. Setelah kita simpankan, kita depositokan uang kita ke bank. Di sana ada yang namanya riba. Ketika itu sudah uang bercampur dengan riba, maka yang kita konsumsi, yang kita makan, harta kita itu menjadi haram untuk kita. Hati-hati kita. Kenapa bisa demikian, Pak Ustaz? Idza ijtima'ul halal wal haram gulibal haram. Apabila dikumpulkan yang halal dengan yang haram, maka jatuhlah barang itu menjadi yang menjadi yang haram. Makanya hati-hati. Kita susah mencarinya. Mulai dari kita usia muda sampai sekarang udah usia tua, uang kita banyak kita simpankan di bank. Lalu itu ada yang namanya riba di dalamnya, maka dengan sendirinya uang kita itu menjadi haram, rugi. Tapi sekarang ini ada sistem yang telah digempur-gemburkan, dan bahkan pemerintah negara Republik Indonesia ini sudah mensyahkan dengan bank syariah, ekonomi syariah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjauhkan riba dari kita orang yang beriman. Ini tujuan utamanya. Karena semakin banyak riba di muka bumi ini,
semakin berat dosa yang ditanggung bumi ini, semakin bermacam-macam bertubi-tubi musibah yang akan Allah datangkan kepada kita. Sekarang ini kita lihat musibah ada di mana-mana. Bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, hujan lebat, angin kencang, gunung berapi meletus, dan lain sebagainya. Banyak terjadi karena apa? Orang beriman sudah keluar dari Islamul Kaffah, aturan Islam yang sebenarnya. Nih, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, riba adalah salah satu perbuatan yang dilarang Allah. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Jangan makan riba. Apa itu riba? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya riba itu adalah bunga dari harta, bunga dari uang yang telah kita simpankan atau yang kita pinjamkan. Kita beli rumah, kita hutang ke bank, harga rumah itu 40 juta, bayarnya 120 juta. Karena sistem kita adalah cicil. Kalau kita hitung berapa? Lebih dari 10 kali lipat. 2 kali lipat. 40 jadi 120 juta. Ini perlu kita pikirkan. Satu. Yang kedua, menurut seluruh jumhur ulama, riba ini dihukumkan kepada haram. Tak ada satupun ulama salaf kita. 4 mazhab, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. 4 mazhab ini mengatakan bahwasanya yang namanya riba adalah hukumnya haram. Tidak diperbolehkan karena jelas ayat Allah, la ta'kulur riba. La di situ la nahi, yang mengartikan larangan. Siapa yang melarang? Bukan Rasulullah, Pak. Siapa yang melarang? Bukan Jokowi. Yang melarang siapa? Bukan ulama Indonesia, bukan Kementerian Agama, tetapi yang melarang adalah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melarangnya. Ada 5 resiko bagi orang yang mau memakan riba dan yang mau berbuat riba. Yang pertama, orang pelaku riba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menghidupkannya di hari kiamat dalam keadaan gila. Ada yang mau jadi gila? Ada yang mau nak? Tidak enak jadi gila ya. Karena kemana-mana dia di pinggir jalan nunjuk-nunjuk sambil ketawa. Nampak dedaunan ketawa, nampak tiang listrik dia juga ketawa. Namanya gila. Tapi besok orang-orang pelaku riba ini akan Allah hidupkan mereka kembali dalam keadaan gila. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan menghancurkan perekonomiannya. Ekonominya itu akan dihancurkan Allah. Hartanya akan dihancurkan oleh Allah. Dia punya harta tetapi merasa dia was-was, merasa risau, merasa tidak senang, dan merasa dia tidak nyaman hidup. Ini yang ketiga, Rasulullah akan melaknat orang yang melakukan riba, orang yang memperbuat riba. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, Allah dan Rasulnya akan menjadikan orang yang pelaku riba
riba itu menjadi musuh Allah. Selama ini yang menjadi musuh Allah dan malaikatnya itu siapa, Bu? Setan. Berarti Allah sudah menyamakan kita ini dengan setan, sehingga Allah tidak pernah senang memandang kepada wajah kita. Kita datang ke Masjid Az-Zikra untuk sholat, tetapi berbaur kita dengan riba. Datangnya kita ke rumah Allah, Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita. Akan tetapi Allah itu memalingkan wajahnya dari kita. Kita datangi Allah, tetapi Allah menjauh dari kita. Kenapa? Ada sesuatu perbuatan yang kita lakukan yang dilarang oleh Allah, yakni riba. 4. Yang terakhir, yang kelima, bagi pelaku riba, maka dosanya itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan disetarakan dengan 36 orang perempuan pezina. 36 orang perempuan pezina dosa berbuat riba. Nih, satu orang pezina yang melakukan zina, satu kampung itu akan kena dampaknya. Kalau 36 orang, berarti berapa banyak dosa yang akan Allah turunkan ke muka bumi ini. Itu bagi pelaku riba. Makanya kita berhati-hati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu, sehingga ada tuntunan kepada kita sekarang ini, harus kita mengikuti ekonomi menjadi ekonomi yang syariah. Ekonomi yang syariah artinya perekonomian kita yang dilandasi oleh Al-Quran dan hadis serta anjuran agama kita, agama Islam. Maka insya Allah bila ekonomi kita sudah menjadi ekonomi yang syariah, Allah akan mendatangkan kasih sayangnya. Kita pandai berbagi, kita pandai mensejahterakan hidup, kita pandai membantu tetangga kita, membantu saudara kita, membantu teman kita. Maka insya Allah dengan bantuan kita, dengan kasih sayang kita, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya dari langit. Di dalam kitab Wasbiyah dikatakan Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bila kamu sayang dengan apa yang ada di bumi, maka Allah akan sayang dengan kamu. Nih, terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana caranya kalau dalam lingkungan sosial agar tidak terjadi riba? Agar kita terhindar dari riba. Kadang-kala ada saudara kita yang datang kepada rumah kita, lalu kawan kita ini meminta untuk pinjaman duit. Bila kita meminjamkan duit 1 juta, jangan ada tersebut di situ yang namanya akad. Bila kamu pinjam ini duit 1 juta, selama 1 bulan tidak terbayar, maka kamu akan membayar 2 kali lipat, artinya menjadi 2 juta. Maka hal semacam ini juga dikatakan dengan riba. Jangan mau. Caranya bagaimana? Kalau kawan kita ingin meminjam duit kepada kita 1 juta, maka dia akan mengembalikannya 1 juta. Kecuali bila kawan kita sudah kita pinjamkan duit 1 juta, lalu dia membayarnya kepada kita 1.250.000 tanpa ada di situ akad antara kita harus bayar 1.250.000, maka 250 itu bukan dikategorikan riba, akan tetapi itu adalah merupakan hibah ataupun ucapan terima kasih. Hal semacam ini adalah diperbolehkan. Tapi kalau kita yang mengikatnya harus bayar sekian melebihi dari yang kita pinjamkan, ingat Bapak Ibu, maka itu adalah bagian daripada riba. 5 tadi ancaman Allah bagi orang yang melakukan riba. Kalau kita tidak mau terlibat kepada yang 5 ini, maka mari sama-sama kita ketahui ini riba. Karena riba akan pernah membuat pelakunya senang, akan tetapi membuat pelakunya menjadi was-was dan khawatir hidup di muka bumi Allah ini. Demikian tausiah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.